kasih tambahan, berpengalaman sebagai pengusaha cukup panjang ya. Pernah jadi direktur PTK di Hero Service. Pada waktu menulis buku yang sebelumnya, Jokowi, Politik Tanpa Pencitraan, saya itu sudah merasa waktu itu Pak Jokowi akan jadi presiden. Kami itu berkenalan di Solo pertama kali. Saya waktu itu jadi komisioner di KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, mengajarkan rapat koordinasi nasional. Ini satu pencapaian yang luar biasa dari action plan yang sudah dia bikin sebetulnya bersama wakilnya, yang sekarang juga dikerjakan. Kita melihat bagaimana kota Solo berjalan dan jauh lebih nyaman daripada Jakarta di mana saya kuliah dulu di Gajah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bimo, pertama-tama kami atas nama Megawati Institute ya mengucapkan selamat. Buku ini buku yang sangat hebat, dipersiapkan dengan cepat, dan menurut saya Mas Bimo orang yang sangat produktif karena tanggal 14 Maret itu diumumkan bahwa capresnya PDI Perjuangan itu adalah Pak Jokowi. Kemudian beberapa waktu kemudian, mungkin 2 bulan kemudian atau 1,5 bulan kemudian ya, buku ini kemudian terbit. 14 Maret itu adalah hari yang bersejarah bagi Mas Jokowi dan juga bagi saya, karena saya lahir pada 15 Maret. Pak Jokowi itu kalau kita berbicara revolusi mental, di sini jelas dikatakan bahwa Mas Jokowi itu adalah sebuah role model. Role model bagi kepemimpinan yang diimajinasikan oleh kebanyakan rakyat Indonesia pada saat ini. Kira-kira kalau Ben Anderson itu menulis buku tentang Imagine Community, maka Pak Jokowi itu adalah sosok pemimpin yang diimajinasikan oleh banyak orang rakyat pada saat ini. Jadi dia adalah representasi dari kepemimpinan rakyat, representasi dari kita, kira-kira. Ya, representasi daripada kerinduan rakyat, dan menurut pandangan kami, dia adalah role model. Ya. Role model dari sebuah arus besar perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Dan Mas Bimo saya rasa menuliskannya di sini tentang ideologi perjuangan dari Pak Jokowi, misalnya tentang bagaimana menghadapi proses globalisasi, bagaimana menghadapi penanggulangan misalnya kemiskinan, prestasi-prestasi dia mulai dari Solo sampai dengan di DKI. Nah, kalau kita misalnya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi kemarin di dalam perkumpulan satu pertemuan dengan CEO Capital Market, gitu ya, profesional di bidang pasar modal maupun di pasar keuangan, jelas mengatakan bahwa fondasi yang paling kuat yang harus kita lakukan perubahan dalam kerangka revolusi mental itu adalah perubahan. Buku ini, ya, belilah buku ini karena ini bagian daripada sebuah proses perjuangan, gitu ya, karena buku ini dilahirkan dari sebuah proses pemikiran. Kita berpikir kita butuh energi, gitu ya. Energi itu butuh ongkos, seperti halnya kita beli bensin di SPBU gitu. Kalau nggak nanti SPBU-nya bangkrut kalau nggak gitu. Sehingga kemudian nanti Mas Bimo bisa terus menerbitkan ini, terbitan yang diterbitkan juga oleh Mas Bimo dan beberapa relawan-relawan lain. Saya rasa mungkin itu. Terima kasih atas kedatangan rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan kita bisa terus bersatu dan bergerak untuk merubah Indonesia menjadi lebih baik lagi yang akan datang. Dan selamat buat Mas Bimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Rik. Barang ya, mahal ya. Saya ambil kok case dari Bapak ada di sini, Bapak. Ya. Rumah. Ya. Sampai sekarang Bapak belum punya rumah. Artinya mohon maaf, saya keluar dari sebuah komunitas. Ya. Ini kami masih tinggal di Cina. Ya. Dan beliau Jokowi saat pribadi ingat nama saya. Oh, Ya. orang-orang pengen orang Twitternya sih jadi ingat namanya. Baik.
ingat, Baik. paham, sampaikan salam sama beliau. Mas Baik. Jokowi. Apa di rumah ya? Tapi bukan Prabowo Satu kan? lagi. Saya Jokowi habis, itu suara musik alat titik. Oke. Kira mau Prabowo. Oke, atau ada yang mau Anak ibu, muda deh, ibu, anak muda ibu, deh. ya. Dulu kita bisa tertolong dengan biaya kesehatan. Kayak orang apa sekarang ada kayak orang mau melahirkan Iya. terus ada apa jam istirahat jam Iya. Christmas itu yang kalau ada Jokowi aku bisa apa Maksudnya prosedurnya sekarang lebih lama, lebih panjang atau lebih mudah. Artinya Aksesnya itu Sekarang lebih lebih mudah. mudah. Lebih mudah. Lebih Oh, iya. mudah cuma kita pakai KTP sama kakak. Oke. Ngisi formulir. secara Baik, nasional. baik. Terus penyelewengan dari 360 jadinya 75.000 pembantu saya anaknya dapat segitu cuma 35.000. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu yang Ibu katakan, pekerjaan. Hampir semua rumah tangga di Indonesia yang kami survei itu punya pengangguran, termasuk orang kaya. Apa definisi pengangguran? Saya sebut aja pengangguran adalah tidak registered work, artinya tidak punya employment. Kalau dia 2 hari polisi cepet dan apa itu tukang parkir, menurut definisi kami itu masih pengangguran. Data statistik Indonesia mengatakan pengangguran itu 7 juta. Adalah betul-betul nggak kerja, tetapi yang sebenarnya ada 36 juta, bahkan lebih konservatif 45 juta. 45 juta definisinya di BPS adalah orang yang 2 hari dapat income, 2 hari. Hari itu dia dianggap bekerja. Oleh karena itu negara harus mensejahterakan. Tapi ada in between yang mereka nggak lihat. Orang Belanda, orang Eropa kerja dulu, baru mendapatkan. Nah, kenapa Jokowi? Karena Jokowi adalah orang, menurut saya, kenapa saya bilang Jokowi bukan karena populer. Pemimpin saat ini yang betul-betul secara konsisten menerapkan Marhen. Yang di bulan ini di MOP saya kagum, berani mengatakan Jokowi ini Marhen. Marhen itu apa? Marhen itu ideologi yang tidak mempertentangkan kelas. Komunis mempertentangkan kelas. Marx dan Lenin buat perubahan nggak bisa kalau kamu nggak bongkar ini kelas. Ayo kaum proletar miskin keprukin ke orang kaya, hajar. Marhen, waktu Soekarno ketemu petani Marhen, dia melihat orang mengerjakan hal yang sama, kerja keras, rajin, dapat hasil sedikit tapi bangga. Di situ Soekarno mengatakan tugas negara membuat orang yang kerja keras ini dapat hasilnya jauh lebih baik, jadi lebih banyak. Kalau dia hari ini dapat 5, misalnya dia menghasilkan cuma 5 karung sebulan, negara tugasnya membuat dia menjadi 10 karung. Sekarang, waktu itu sengaja ditutup oleh Bursa Efek Indonesia. Waktu Jokowi datang ke Bursa Efek sehari tanggal 10 April, 1 hari setelah Pileg, dia kan nutup Bursa Efek sore-sore. Itu spontan undangan. Dia nggak pakai siapa-siapa, dia pakai cuma ajudan 1. Harga saham naik. Dia bercanda, oh kalau gitu saya sering-sering aja kesini ya biar naik bursa saham. Ketawa-ketawa kan. Yang bilang ini ketua Bursa Efeknya. Lalu kemudian ada banyak pertanyaan dari wartawan. Ini wartawannya wartawan spesifik mengenai bisnis. Ada yang saya nanya, kalau Jokowi tanya, Bapak punya portfolio nggak? Terus dia nanya, portfolio itu apa? Portfolio itu apa? Terus teman saya bilang, apa? Portfolio itu Pak, saham, obligasi, apa itu, reksadana. Langsung dia oh itu toh. Gini, saudara apa, Dede, kalau saya punya uang, saya nggak mau tuh beli saham, beli reksadana, nggak mau tuh beli apa tuh portfolio. Saya tuh maunya beli mesin supaya orang-orang yang kerja sama saya enak kerjanya, menghasilkan lebih banyak, dan dia senang, saya senang, sama-sama untung. Itu jawaban hebat, bagus, dari hatinya,
Orang punya duit, dia bisa aja taruh uang di deposito, dia nikmati sendiri. Tetapi jawaban jujur, ini cepat jawabnya, bukan pencitraan, udah ada yang nyiapin ajudan nih Pak, jawabannya. Bukan. Dia bilang, uangnya saya taruh di mesin perkakas supaya karyawan saya kerja lebih cepat, lebih banyak hasilnya, dia senang, saya senang, produktif. Apa kata kuncinya? Productivity. Produktivitas. Calon presiden, calon kuat, presiden negara besar yang tidak percaya kepada pasar bursa, bisa anjlok gitu. Langsung teman saya Ito, Ketua Bursa Efek bilang ke wartawan, tolong ya jangan muat apa-apa. Ya, tapi bisa dijelaskan. Dia bisa jelaskan konteksnya lain. Cuma ini Pak, dalam hati saya tenang. Indonesia bersyukur punya orang calon presiden dari hatinya dan contohnya mengatakan itu. Artinya apa? Kalau saya punya uang, saya nggak mikirin diri sendiri. Itu yang pertama. Dia bisa taruh uang, bunganya aja saya pakai untuk anak saya. Dari hatinya pengen orang produktif dan kerja. Memang akan nasionalisasi adalah isu besar, tetapi harus dijelaskan ke pasar begini. Kalau ini dilakukan seperti ini, taruhlah kepemilikan masih ada, tapi kan ada sekian persen dimiliki oleh pemerintah. Fungsinya dia untuk lingkungan lebih baik, lebih sustain, istilahnya sustainable. Kalau suatu bisnis berkesinambungan, itu ada nilai tambahnya, pasti pasar modal pun mendukung. Ini soal menjelaskan. Cuma kecurigaan dunia adalah, lu bilang begitu pasti di belakangnya ada maunya. Itu yang saya jelaskan. Nasionalisasi, Jokowi ada pengusaha, dia tuh akan rasional. Dia tahu apa manfaat swasta, apa manfaat pemerintah. Tapi kalaupun dilakukan demi kepentingan rakyat, dia akan lakukan dengan berani. Kenapa dia berani? Karena dia tidak minta apa-apa. Itu yang kedua. Ini populis nasionalis. Kalau dari Bidikari Forum, kita punya tagline adalah Jokowi brings the job. Jokowi memberi pekerjaan. Thank you. Terima kasih untuk Mas. Saya rasa yang Satu hal yang sangat harus kita kerjakan dan tidak boleh ditunda. Beresin Tanjung Priok. Itu tiap hari uang itu habis. Gus Dur ketika jadi presiden impor gambar semua kurang. Kesalahan ketika jadi Megawati, maaf ya, ketika Gus Dur turun pejabat dia supaya diganti jadi temannya Taufik Abdurrahman Saleh. Itu rusak semua. Kita harus jujur. Kita boleh cinta Jokowi, tapi maaf, bukan PDIP. Nah itu aja, terima kasih. terima kasih, silakan Bu. Pemikiran terdiri dari PDIP ya. Banyak pemikiran itu yang akan diperbarui kembali supaya sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan keinginan rakyat. That's why kenapa Megawati kemudian mencalonkan PDIP Pak Jokowi sebagai capres dari PDIP. Pertanyaan saya kemarin ada koalisi ya. Nah ini yang saya agak sederhana berpikirnya. Seberapa jauh Jokowi ini nanti akan bisa mempertahankan idealismenya dari tekanan koalisi ini. Karena ini saya lihat pemaparan Timo Speaker yang kedua Pak. Saya dengan isu kalah itu 44%. Sementara dengan Samad 42,9. Nah kira-kira kalau kita boleh dapat bocoran dengan siapa? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau ditanya maunya saya apa, saya pribadi saya maunya kalau ditanya saya pribadi saya maunya udahlah kita nggak usah bicara agama lagi. Ini pengalaman saya pribadi. Udahlah hakim dihukum Mulyadi. Karena sampai sekarang ditanya Islam. Saya lihat di sini foto dia di sholat ini baru 2 kali apalagi bahkan sekarang anak kita sudah bisa mengambil agama siapa. Itu bagi saya bisa sangat mengganggu. Dan saya pernah pengalaman jadi guru SMA itu malah kepala sekolah di hari Jumat masih ngomong seperti itu karena ada kewajiban memakai baju Islam. Jadi pertanyaannya Indonesia ini masih negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Islam ya. Baik yang terakhir. Hapus semua perda syariat di Indonesia kalau Jokowi menang. Tidak dialami lagi.
Kayaknya Mbak Eli pertanyaannya hampir sama dengan saya itu. Silakan Mas. Masalah yang harus dihit yang pertama adalah kerjaan. Tapi saya juga misalnya punya pemikiran juga bagaimana dengan masalah-masalah pemberantasan korupsi di Indonesia ini yang bisa jadi juga memberatkan, jadi mulai dari saing juga dalam apa namanya seperti proses perizinan. Forum Center for Gender Education seperti apa sih produk dari hasil kurikulum 2013? Saya nggak tahu, teman-teman di sini ada yang membaca atau belum. Saya baca itu tidak terlalu pintar juga membacanya. Tapi kurang lebih teman-teman termasuk, maaf ya, kalau kita kan kadang-kadang indikator ada yang jidat hitam itu rajin sholat. Ada teman saya yang penggerak di bidang pendidikan dan dia sangat memenati pendidikan. Dia bilang, bayangkan tahun 2020 anak Indonesia kalau ditanya bagaimana terjadinya gerhana matahari, maka jawabannya adalah itu sudah kehendak Allah. Saya rasa ini yang harus menjadi perhatian ya. Saya tidak melihat ada usaha yang sangat serius dari berbagai partai itu untuk melihat ini gitu, karena Sidiknas saja sudah bermasalah sebenarnya. Tapi betapa sulit saya menemukan itu situasinya di Jakarta, termasuk di Yayasan Perguruan Cikini, di mana Bu Mega dan lain sebagainya, kelompok-kelompok ya Bang Akbar itu belajar, karena di sana juga ada sulit sekarang. Jadi bayangkan pelajaran lebih mengerti pagi-pagi, saya kecewa banget. Yang membuat saya menarik ke sekolah itu adalah pelajaran lebih mengertinya. Cuma taman siswa dan yang percik yang masih mempertahankan, yang lain tidak ada. Tetapi sekarang menjadi curhatan sholat Jumat. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya, aku mau mencari sekolah di mana lagi. Ya, yang istilahnya buat saya tuh bagaimana mendidik realitas masyarakat kita yang Bhinneka Tunggal Ika. Gimana caranya memberikan bekal kepada anak-anak justru untuk berani menghadapi tantangan perbedaan. Nah, saya rasa ini yang paling penting sekali untuk dipikirkan secara serius, karena buat saya potensi konflik merongrongnya luar biasa. Karakter kita itu sangat besar, dan yang terjadi hate speech itu terus terang sangat bebas di ruang kita. Dan hate speech itu tidak demikian. Hate speech itu justru datang dari rumah ibadah. Saya melihat tidak saja di Islam, di Kristen juga ada, mungkin di Hindu juga ada, saya tidak tahu. Ini yang menurut saya, bukan saya tidak ingin negara fasis ya untuk terlibat, tetapi perlu untuk mengontrol juga. Ada yang menarik, salah satu ini resepnya Yusuf Kala ya untuk Poso dan Ambon. Saya kan waktu di Merpati sering ke Ambon dan juga pernah ke Poso. Saya tanya di Kristen dan Islam, kenapa akhirnya bisa damai? Selain yang lain-lain, karena level literasi itu tinggi, udah gak percaya. Akhirnya adalah nyatuin adanya kegiatan dan forum yang berpertemuan dan kegiatan yang paling gampang pasar. Beliau tulis tangan di tanda tangan tanggal 19 Maret 2014 ini ditujukan kepada semua relawan, baik di Sekna, ada mereka yang mau melakukan kerja politik. Nah, apa yang tertulis di sini sama berulang kali disampaikan, apa yang menjadi titik berat buat kita itu sangat ekspektasinya terlalu besar. Jokowi yang saya kenal itu Jokowi yang mengerjakan sesuatu itu mungkin dari pendahulunya yang selama ini tidak dikerjakan gitu. Dia kerjakan apa yang waktu itu sudah direncanakan, dia mungkin akan kerjakan apa yang sudah direncanakan oleh SBY gitu ya, dengan speed yang cepat. Nah, ini yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Mas Ari Budimantra, yaitu soal kecepatan. Sekarang ini selain kita dituntut untuk bekerja, kita juga dituntut untuk mengerjakan itu dengan cepat.